Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur sore hari ini kita kembali bisa ngaji kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita sampai kepada bab iktisadu fil amal, gitu ya. Bab tentang iktisad, tidak berlebih-lebihan atau berlaku wajar, ya, fitoah, bukan fil amal, fitoah, di dalam ketaatan kepada Allah. Kemarin sampai hadis di mana Rasulullah SAW mempersaudarakan, ya, sahabat Abu Darda dan Salman Al-Farisi, yang mempersaudarakan dengan beberapa kejadian, ya. Kemudian itu bisa kita ambil pelajarannya. Sekarang kita masuk hadis panjang, ini sampai 3 lembar di kitab saya. Kita bacakan dulu sambil nanti kita terangkan, ya. Hadis nomor 9. Wa an Abi Muhammad Abdillah ibni Amrin ibnil As. Dari Abi Muhammad, nama aslinya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Disebut radhiyallahu anhuma itu karena Amr bin Al-As sendiri, bapaknya itu adalah sahabat Nabi. Beliau adalah orang yang membuka Mesir. Ya, Mesir itu bangsa Kipti, bangsa Egypt, ya, bahasa Inggrisnya Egypt, ya. Jadi Kipti itu jadi Egypt. Itu ditaklukkan oleh Amr bin Al-As, bapaknya dari Abdullah ini. Qala, beliau berkata, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu. Dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku berkata. Jadi sampai kabar kepada Nabi kalau aku itu berkata, wallahi, demi Allah, la sumannan nahar, sungguh aku akan puasa benar-benar di siang hari. Maksudnya tiap siang itu akan puasa terus, ya. Wala aku mannal laila ma istu, dan aku mana berdiri, maksudnya berdiri itu sholat al-laila, malam, ya. Qiyamul lail itu berdiri malam, maksudnya sholat malam. Ma istu, selama aku hidup, ya, ma istu, selama aku hidup. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, antalladzi taqulu dzalik, apakah engkau yang mengatakan itu, ya. Antalladzi taqulu dzalik. Faqultu lahu, maka aku berkata pada beliau, qad qultuhu, sungguh aku telah mengatakannya, bi abi anta wa ummi. Ya, ini istilah, gitu ya. Sebenarnya kayak seperti sumpah tapi istilah, menunjukkan kesungguhan. Bi abi anta wa ummi, ya, demi bapakku, engkau dan ibuku, ya Rasulullah. Jadi sungguh-sungguh dia mengatakan seperti itu, akan sholat malam terus dan akan puasa terus di siang hari, ya, selama hidup. Qala, maka bersabda Rasulullah, fa innaka la yastati'u dzalik, maka sesungguhnya engkau, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, la, tidaklah tastati'u, tidaklah akan mampu zalika, mengerjakan yang seperti itu. Fasum wa aftir, maka puasalah dan juga berbuka. Maksudnya ada hari-hari yang puasa dan juga ada hari-hari yang berbuka. Jangan puasa terus. Wanam wakum, dan tidurlah dan berdirilah, maksudnya, dan sholatlah. Jadi ya pakai tidur, ya pakai
sholat gitu ya, jangan tidur terus juga, jangan sholat terus juga, ya ada tidurnya ada sholatnya. Wasum minasyahri salasata ayam, dan puasalah tiap bulan ya, dalam satu bulan itu salasata ayam 3 hari. Nah ini disebut nanti puasa mutih ya, tiap tanggal 13, 14, 15, kecuali nanti ini di bulan ini ya, ini karena ada apa? Kenapa bulan ini nggak ada? Karena ada tasrik ya, tasrik nggak boleh puasa. Jadi ini dalam sebulan Rasul menganjurkan 3 hari saja puasa. Fa innal hasanat, maka sesungguhnya satu kebaikan itu bi asyri amsalihah, dilipatkan 10 kali ganda dengan semisalnya. Jadi puasa sehari itu dilipat gandakan jadi 10. Kalau 3 hari berarti 30. Jadi seakan-akan puasa 30 hari. Wadhalika misla siyami dahar, dan itu wadhalika, dan itu mislu semisal siyami dahar, puasa seterusnya. Jadi kalau tiap bulan 3 hari terus jalan, itu seperti puasa seumur hidup. Ini ngambil 10% aja dianggap 100%, karena tiap amalan dilipat gandakan 10 kali. Qultu, aku berkata, ini yang berkata adalah Abdullah bin Amr tadi itu. Fa ini utiku afdhala min dalik, maka sungguhnya aku utiku afdhala min dalik, aku mampu yang lebih afdal daripada itu. Cuma 3 hari mah enteng, saya lebih daripada itu ya Rasul. Qala, maka bersabda Rasul, fasum yauman wa aftira yaumaini. Jadi maka puasalah sehari dan berbuka 2 hari. Jadi ini ada perintah dari Rasul, ternyata ada puasa istilahnya itu sehari puasa 2 hari buka gitu ya. Qultu, aku berkata, Abdullah bin Amr, dengan tawaran tadi kan 3 hari. Nah ini puasa sehari buka 2 hari. Nah kemudian sahabat Abdullah bin Amr ini berkata lagi, fa ini utiku afdhala min dzalik, saya mampu yang lebih daripada itu. Ya. Qala, maka bersabda Nabi, fasum yauman wa aftir yauman, maka puasalah sehari dan berbuka sehari. Fadzalika siyamu Dawud sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah puasanya Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'dalus siyam, dan dia itu adalah seadil-adilnya puasa. Ya, adil itu sehari buka, sehari puasa, ini adil gitu ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain itu huwa afdhalus siyam, bukan a'dalu tapi afdhalus siyam, dia itu sebaik-baik puasa. Fakultu, fa ini utiku afdhala min dzalik, maka aku mampu yang lebih baik daripada itu. Itu sahabat jawaban Abdullah bin Amr. Faqala Rasulullah SAW, la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Jadi mentok paling pol itu ya 50-50, ya, tidak boleh lebih. Maka berkata beliau, la afdhala min dzalik. Wal'an aku nakobil tu salah satu ayam, dan sekarang adalah aku itu menerima 3 hari ya, salah satu ayam itu 3 hari alati qala Rasulullah SAW, yang telah bersabda Rasulullah SAW, itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai min ahli, daripada hartaku, daripada keluargaku, wa mali, dan hartaku. Jadi akhirnya beliau menerima yang 3 hari karena sudah sepuh, menerimanya ketika sudah sepuh gitu ya. Ini nanti kita ada penjelasannya lagi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail, tidakkah aku telah dikabari bahwasanya engkau wahai Abdullah bin Amr tasumun nahar wa taqumul lail, berpuasa di siang hari dan sholat malam di malam hari terus menerus. Qultu, aku berkata, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, bersabda Nabi, fala taf'al, maka kamu jangan perbuat itu. Ini enggak boleh.
puasa terus menerus, sholat terus menerus itu nggak boleh. Fala taf'al, maka jangan kau perbuat seperti itu. Sum wa aftir, puasa dan bukalah. Wanam wakum, dan tidurlah dan sholatlah. Fa inna li jasadika alaika hakon, maka sesungguhnya untuk badanmu, untuk jasadmu itu alaika hakon, atasmu itu punya hak. Di jasad kita punya hak untuk diurus agar ya sehat gitu ya. Wa inna li ainaika alaika hakon, wa inna sesungguhnya li ainaika, untuk kedua matamu itu alaika hakon, bagimu itu ada hak. Ya suruh tidur, jangan melek terus, jangan begadangan terus. Walaupun begadangnya ini kata Bang Roma katanya kan nggak boleh yang kalau tidak ada ya tidak ada gunanya gitu kan. Tapi ternyata ini sholat malam pun ada gunanya, tetap nggak boleh begadang. Gitu. Nggak boleh begadangan terus menerus, tetap ada Pak tidurnya. Padahal itu ada katanya kan begadang nggak boleh kalau tidak ada artinya. Nah ini sholat malam pun kalau terus menerus Nabi juga melarang. Jadi 6 wakum. Jadi wa inna li ainaika alaika hakon. Karena buat mata itu ada haknya untuk dijaga biar ya awet, jangan sampai nanti udah sepuh matanya jadi korban gitu ya. Jadi kesehatannya juga dikorban. Kemudian wa inna li zaujika alaika hakon, dan bagi istri kamu, ya sesungguhnya bagi istri kamu itu ada hak juga atasmu. Wa inna li zaurika alaika haqqan. Nah, ini juga bagi keluarganya gitu ya, itu juga atau bagi tamu, bagi orang-orang sekitarnya itu punya hak. Wa inna bihasbika antasuma fi kulli syahrin salata ayam, dan sesungguhnya cukup bagimu bahwasanya engkau berpuasa tiap bulan itu salatata ayam 3 hari. Jadi tiap bulan 3 hari sudah cukup, jangan terus menerus. Fa innalaka bikuli hasanatin asyra amsalihah, maka sesungguhnya bagimu tiap-tiap hasanat, tiap-tiap amalan baik itu asyri amsalihah, dilipat gandakan 10 kali. Ini sama tadi ya. Faina dalika siyamu dahar, maka itu sama dengan siam atau puasa selama-lamanya. Fasyadatu, maka aku mengeraskan diri. Jadi pokoknya udah, saya bertekad mengeraskan diri itu menyangatkan untuk melakukan semaksimal mungkin. Tapi fasyud tidak. Akhirnya dia jadi diperlakukan keras juga. Nah, agama itu gitu, kalau keras, agama juga keras ke kita ya, jadi akhirnya kita kewalahan sendiri. Jadi jangan bersikap pol-polan yang berlebihan dalam mengerjakan amalan agama. Maka di sini disebutkan, ini pengalaman sahabat ya, ini diceritakan biar kita nggak niru maksudnya ya. Fasadatu fasudida alayya, maka aku sungguh-sungguh mengeraskan diri, maka dikeraskan itu atasku. Kultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ajidu kuwah, sesungguhnya aku mendapati diriku itu kuat. Qala, bersabda Nabi, sum siyama Nabiullah Dawud, puasalah puasanya Nabi Dawud, wala tazid alaih, dan jangan kamu tambah atasnya. Kultu, wa makana siyamu Dawud, dan seperti apa siamnya Nabi Dawud itu? Kala, bersabda Nabi, nisfu dahar, separuh waktu. Ya, separuh waktu itu ya 1 waktu puasa, 1 waktu buka. Maksudnya itu 1 hari puasa, 1 hari buka. Itu nisfu dahar, separuh waktu. Maka adalah Abdullah bin Amr ini yakula ba'da makabiro, berkata setelah beliau tua, ya laitani, aduh seandainya aku ini kobil tua, aku menerima rukhsata Rasulullah SAW, keringanan dari Nabi SAW. Jadi obrolan ini dilakukan ketika masih muda, masih kuat-kuatnya. Jadi kasih amalan itu, udah puasa 3 hari aja. Oh saya lebih kuat ya Rasul, ya sudah puasa Nabi Dawud. Oh saya lebih kuat ya Rasul, saya pengennya terus, nggak boleh kalau terus. Ini waktu masih muda, ngotot gitu ya, pengennya nambah-nambah terus. Tapi ketika sudah tua, beliau ngomong, ya laitani qabil tu roksata Rasulillah SAW. Waduh seandainya dulu waktu muda itu saya ngambil yang
yang ringan. Karena yang paling susah itu adalah mempertahankan amalan ketika sudah sepuh. Kalau mudanya ya kuat aja, Daud gitu ya. Begitu sepuh, perut sudah mulai melintir-melintir gitu ya, udah kena emah lah, kena GERD lah kalau orang zaman sekarang gitu ya. Udah sepuh gitu ya, akhirnya nggak bisa puasa. Daud akhirnya meninggalkan yang selama ini di istiqomah. Nah, ini yang disesali beliau itu. Seandainya dulu ngambil rukhsah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain ini mirip ya, tapi ada tambahan sedikit gitu ya, tapi mirip. Jadi kejadiannya ini disaksikan oleh orang, diceritakan pada orang banyak dengan beberapa versi POV gitu ya, point of view. Akhbara annaka tasumudahar. Ya, alam akhbar annaka tasumudahar. Tidakkah aku telah menerima kabar ukhbar ya, annaka taksumudahar, bahwasanya engkau berpuasa terus menerus, wa taqra'ul Qur'an kulalailah, dan membaca Al-Qur'an tiap malam. Nah, ini pengetahuannya untuk diketahui. Dulu para sahabat membaca Al-Qur'an itu dalam sholat. Ya, jadi kata yaqra'ul Qur'an itu maksudnya kiroahnya itu dalam sholat. Ya, bukan seperti kita qiraah duduk bawa mushaf dibaca, enggak gitu ya. Makanya di surat Muzammil itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari Al-Qur'an yang mudah. Maksudnya adalah sholat yang ringan saja. Ya, jadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu kalau terjemahan aslinya, kita bacalah Al-Qur'an yang engkau anggap mudah, tapi maksudnya sholat semampunya gitu. Itu kata membaca Quran itu maksudnya sholat, dalam sholat. Makanya antara qiyamul lail sama taqra'ul Quran itu sebenarnya satu pemahaman. Wa taqra'ul Quran aku lailah fakultu ya bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, walam urid bidzalika ilal khaira, dan tidaklah aku berharap dengan itu kecuali kebaikan. Ya, puasa, baca Quran atau sholat malam itu menghendaki kebaikan. Qala fasum sauman nabi Dawud, Nabiullah Dawud, maka puasalah puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Fa innahu kana a'badan nas, maka sesungguhnya adalah Nabi Dawud itu a'badan nas, itu sehamba-hambanya orang, maksudnya orang yang paling menghamba kepada Allah gitu ya. Waqra'il Qur'an, dan bacalah Al-Qur'an fi kulli syahrin, dalam sebulan. Maksudnya katam itu dalam sebulan. Ya, kalau itu saya nggak tahu waktu itu sudah 30 juz apa belum, tapi kalau jika dipraktekkan sekarang, sebulan itu berarti sehari berapa juz? 1 juz. Ya, sehari 1 juz. Jadi Nabi sudah ngasih keringanan, udah sholat malam tiap malam 1 juz. Gitu ya, itu nasihat Nabi seperti itu. Kemudian aku berkata, ya Nabi Allah, ini utiku afdhala min dzalik. Jadi sholat malam setiap malam 1 juz itu dia standar dia tuh, saya lebih bisa daripada itu gitu ya. Karena dia kan maunya semalam suntuk dibaca gitu ya Qur'annya. Ini udah sejuz saja gitu. Nabi udah nawar sejuz aja. Tapi dia ngeyel. Beliau ngeyel, saya lebih daripada itu. Ya. Maka kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqra'u fi kulli ishrin. Maka bacalah atau selesaikanlah Al-Qur'an itu fi kulli isrin, dalam tiap 20 hari. Ya Nabi Allah, ini utiku afdhala min dzalik. Wahai Nabi Allah, saya mampu untuk melakukan lebih daripada itu. Jadi 20 hari katam itu berarti sehari ya sejuz lebih. Ya, 1,5 juzan gitu ya. Itu dalam sehari katam gitu ya, 20 hari katam. Qala, bersabda Rasul, faqra'u fi kulli ishrin. Ya, katamkanlah setiap 10 hari. Berarti sehari berapa juz? 3 juz dalam sekali sholat malam.
Di 10 hari khatam. Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, ini utiku afdalu min dzalik. Saya mampu lebih daripada itu. Ini sahabat ini ibadahnya emang luar biasa gitu ya. Jadi ngejar terus kasih sejus tambah ya Rasul. Ini 1,5 juz tambah, 3 juz semalam tambah gitu ya. Kemudian beliau bersabda qala faqra'u fi kulli asrin udah ya. Kemudian berikutnya faqra'u fi kulli sab'in. Maka bacalah dia ya, maksudnya katakanlah Al-Qur'an itu fi kulli sab'in, tiap 7 hari. Jadi Al-Quran itu dibagi menjadi 7 bagian. Nanti di mushaf-mushaf itu ada, sudah dibagi. Ya cuma karena kita ini kan mana ada yang seminggu khatam ada di sini yang rutin. Ada ya? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Karena di Quran itu sudah oleh pencetaknya itu sudah dibagi menjadi 7. Ada batasnya. Kalau selama ini kan kita tahunya batas juz dikasih tebel gitu. Ya, batas juz tebel itu 30. Ini yang terakhir itu surat An-Naba juz 30 diawali dengan amma yatasaalun, maka disebut juz amma. Maksudnya juz yang diawali dengan amma yatasaalun, maka disebut sebagai juz amma gitu ya. Kalau juz yang pertama itu juz alif lam mim gitu ya. Karena ya itu kan juz alif lam mim itu karena diawali dari apa? Alif lam mim itu juz pertama, juz kedua. Itu 30 juz kita tahu, kodenya kita tahu. Tapi yang 7 di Al-Qur'an ada. Itu dibagi 7 gitu ya. Ini bagian sini, bagian apa sepertujuhnya di sini, sepertujuh berikutnya di sini. Itu sudah ada. Suratnya apa-apa sudah ada. Cuma karena kita nggak ngamalin, tanda batasnya itu tidak kita ketahui. Padahal ada di semua mushaf ada. Karena memang berdasarkan dari hadis ini faqra'u fi kulli sab'in. Wala yazid ala dzalik, jangan lebih dari itu. Ya, ini fasadatu fasudida, maka saya mengeraskan diri saya, ya, fasudida maka disempitkan atas diriku. Jadi ini ya tadi ngoyo tadi itu malah jadi akhirnya berat. Kemudian kola fasirtu ilal ladzi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah ya aku kepada orang yang berkata fasirtu ilal ladzi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu waditu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu gitu ya, beliau ini menjadi orang yang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ngikutin petunjuk Rasulullah SAW. Falama kabirtu, maka ketika sudah sepuh, jadi ngikutin itu anjuran Nabi ya, puasanya paling pol ini udah diikuti gitu ya. Nah kemudian ketika sepuh, falama kabirtu waditu, aku menyukai ani bahwasanya kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kan milih yang tadi sudah pol paling 7 hari. Ya puasanya juga kayak puasa Nabi Daud. Udah diterima. Padahal saya pengennya lebih gitu ya. Tapi begitu sepuh, wah, rukhsahnya Nabi ini benar-benar ya, dulu seandainya saya nerima yang lebih ringan dari ini. Karena puasa terus-menerus itu ketika sepuh berat. Ya. Dan sahabat Abdullah bin Amr ini usianya sampai sepuh. Ini sahabat Nabi yang termasuk yang usianya panjang juga. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan wa inna liwaladika alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi anakmu itu punya hak atasmu. Jadi dia jasadnya, dirinya, keluarganya, istrinya, tetangganya dan sebagainya itu semuanya punya hak. Matanya tadi juga gitu ya, kesehatannya itu punya hak. Termasuk di sini tambahkan waladika, anakmu punya tanggung jawab kepada anak. Gimana kalau bapaknya ibadah terus mau nanya bapak ada PR, nanya bapaknya lagi ngaji, bapaknya lagi sholat, berarti tiap kali ini longgar, begitu sudah longgar anaknya malah tidur, udah malam gitu ya, tidak pernah ada komunikasi gitu ya.
Jadi wa inna liwalatika alaika haqqan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, la soma man somal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa seterusnya. Ini dikatakan 3 kali oleh Nabi. Jadi justru yang puasa terus menerus itu tidak dianggap puasa, nggak ada pahalanya. Ya, la soma man somal abada. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus-terusan. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, ahabbas siam, puasa yang paling aku cintai puasa yang paling dicintai Allah kepada Allah Ta'ala itu siamu Daud, puasanya Nabi Daud. Itu puasa yang paling dicintai oleh Allah. Wahabus sholat, dan sholat yang dicintai Allah Ta'ala, jadi sholat yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu juga sholatu Daud, sholatnya Nabi Daud. Karena adalah beliau Nabi Daud itu ya namun nisfalail, tidur separuh malam. Ini cara sholatnya Nabi Daud ya, sholat malamnya ya. Itu setengahnya itu tidur. Karena ya namun nisfalail. Wa yaqumu sulusahu. Beliau kemudian sholat malam sepertiganya. Wa yanamu sudusahu. Kemudian sisanya ada lagi 1/6-nya buat tidur. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau itu puasa sehari dan berbuka sehari. Wala yafiru idza laqa, dan tidak lari ketika bertemu. Ya, ini maksudnya terkait sama peperangan, kalau ketemu depan-depan perang nggak lari. Wala yafiru idza laqa. Wa fi riwayatin qala, dalam riwayat yang lain beliau bersabda, angkahani, menikahkan padaku abi, bapakku. Ini yang bercerita adalah tadi Abdullah bin Amr bin As tadi. Jadi Amr bin As itu bapaknya, itu menikahkan Abdullah bin Amr ya, imro'atan zata hasab, kepada wanita yang memiliki kemuliaan. Ini wanita mulia, wanita yang terhormat. Wakana yata'ahadu kunnatahu, dan adalah bapaknya, yakni bapaknya Abdullah ini Amr bin Al-As itu yata'ahadu, mengunjungi kunnatahu, menantunya. Jadi ini Abdullah, ini istrinya. Nah, bapaknya itu mengunjungi menantunya, maksudnya yang perempuan, istrinya Abdullah. Ya, ai imro'atan walatihi, yakni istri dari anaknya. Itu kunnatahu, itu menantunya. Fayas aluha, maka bapaknya ini bertanya kepada mantunya, an ba'liha, tentang suaminya, maksudnya tentang anaknya gitu. Ini tanya pada mantunya. Fatakula lahu, maka istrinya itu berkata kepada mertuanya, nikmar rajul min rajulin, ini sebaik-baik laki-laki dari kalangan laki-laki. Dia memuji suaminya. Lam yata'lana firosan, dia tidak pernah mendatangi firos. Firos itu tempat tidur. Jadi istrinya itu dibiarkan gitu, nggak disentuh gitu ya. Kemudian walam yufattish ya, tidak memperhatikan lana bagi kami kanafan, tutup, munzu atainahu, ketika aku mendatanginya. Artinya jadi ini seperti tidak memperhatikan tutup itu, kurang diperhatikan. Jadi nggak pernah dinafkahi, malam harinya juga kurang diperhatikan. Tapi ini sebaik-baik laki-laki, ibadahnya baik ya, nggak macam-macam, nggak aneh-aneh. Cuma kalau kepada istrinya itu ya tadi itu nggak pernah didatangi, terus nggak terlalu diurus gitu. Falamma tola dzalika alaihi zakara dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah beberapa waktu panjang gitu ya, dzalika alaihi, atas yang seperti itu, zakara dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya itu lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, alqini bihi, pertemukan aku dengannya, dengan Abdullah bin Amr bin Al-As tadi. Falaki itu, maka aku mempertemukannya
ba'du sesudahnya. Faqala, maka bersabda Nabi, kaifa tasumu? Ini bertanya kepada Abdullah bin Amr, gimana kamu puasa? Aku berkata, ini Abdullah bin Amrnya berkata, kulla yaumin, setiap hari. Qala wa kaifa tahtim, dan bagaimana kamu tahtim, mengkatamkan Al-Quran? Kultu, aku berkata, kula lailatin, setiap malam satu kali baca Quran rampung. Wa dzakara nahwa ma sabaqo, maka kemudian terjadilah disebut riwayat hadis yang panjang, terjadi dialog. Jadi ini riwayat yang terakhir saya bacakan ini adalah pengantar sehingga terjadi percakapan. Itu berdasarkan laporan bapaknya yang menemui menantunya, akhirnya Nabi ketemu sama yang bersangkutan, gitu ya. Akhirnya terjadilah percakapan yang panjang tadi. Wa dzakara nahwa ma sabaqa. Wa kana yaqra'u ala ba'di ahli subuh. Dan adalah dia membaca atas keluarganya itu subuh alladzi yaqra'uhu ya'riduhu minan nahar. Jadi subuh itu sepertujuh. Ya, jadi 7 hari sekali katam. Ya, karena yaqra' ala ba'di alihi subuh. Alladzi yaqra'uhu, yang dia membacanya, ya'riduhu minan nahar, sebagiannya itu dicicil siang hari. Ya, biasanya kan dibaca malam hari atau sholat malam, ini dicicil di siang hari. Kemudian liyakuna akhafa alaihi bilail, agar menjadi lebih ringan di malam hari. Jadi Al-Quran yang sepertujuh itu ya separuhnya ada yang dibaca di siang, nah sisanya di malam hari biar tidurnya bisa lebih lama, gitu ya. Karena tadinya satu Quran penuh dibaca semalam, gitu ya. Ini menjadi sepertiga, itu pun dibagi di siang hari. Wa idza arada ayataqwa, dan ketika dia menghendaki untuk biar badannya itu kuat, gitu, ayataqwa, biar badannya itu kuat, aftara ayyaman, dia berbuka beberapa hari. Kalau tadinya kan setiap hari itu puasa terus, nah setelah dinasihati Nabi berbuka beberapa hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu buka terus, nggak puasa, ya. Wa ahsa, dan dia hitung. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya karena pengen badannya fresh, udah nggak puasa. Ini aftara. Terus dihitung ini 4 hari ya. Wa shoma mislahum, kemudian diikuti puasa semisalnya 4 hari. Jadi Daudnya itu bukan Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka, nggak begitu, ya. Pada suatu waktu begitu, tapi pada waktu ketika udah saya mau beberapa hari ini nggak puasa dulu, ya udah dihitung 5 hari, berikutnya 5 hari berikutnya dia puasa. Ini cara sahabat Nabi. Apa boleh dicontoh? Sahabat itu boleh dicontoh. Sahabat itu boleh dicontoh, gitu ya. Jadi wa ahsa wa shoma mislahun. Karahiyata ayatruka syai'a, dia tidak suka ayat ruka meninggalkan syai'an sesuatu farqa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sejak beliau berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan Nabi tadi itu kan, kamu puasa ini udah, jangan seterusnya. Sehari puasa, sehari enggak, jangan malam terus, ini sepertujuh. Nah, dia ambillah puasanya tetap Daud, tapi tadi di jeda-jeda seperti itu, atau malamnya itu sholat malam itu tidak full dibaca sepertujuhnya di malam hari, tapi dibagi di siang hari. Kullu hadhihi riwayat, semua riwayat-riwayat ini sahihah, semuanya sahih. Mu'zamuha, sebagian besarnya fi sahihain, berada di kitab Bukhari dan Muslim, sahihain. Wa qalilu minha fi ahadihima, dan sedikit darinya itu pada salah satu di antara. Ada yang Bukhari saja, ada yang di Muslim saja. Jadi kebanyakan Bukhari
menunjukkan hadis ini sahih. Artinya ini pedoman buat kita, beberapa pelajaran yang jelas menurut babnya. Kita mumpung masih kuat, jangan terus dipol-polkan. Itu bukan aji mumpung. Ibadah itu bukan aji mumpung kuat dipol-polkan, jangan. Ya, kita pertimbangkan, pilihlah amalan yang ketika kita kuat itu kita artinya masih muda, energinya masih full 100% ya. Kita pertimbangkan di situ kuat, tapi ingat pada waktu sudah lemah nanti, sudah sepuh, sudah banyak gangguan kesehatan, usahakan amalan itu masih istiqomah. Nah, sehingga tidak ada amalan ya, wah dulu saya rajin, dulu tapi ya itu nggak enak didengar. Dulu saya puasa begini-begini sekarang, ya sekarang enggak. Nah, itu enggak begitu disukai oleh Rasulullah. Amalan yang disukai itu walaupun sedikit, tapi terus menerus. Jangan pol-polan tapi satu ketika ditinggal. Itu tidak meninggalkan bekas. Karena kita bukan kejar-kejaran mengumpulkan banyak-banyak pahala. Tapi yang kita kejar itu adalah mencari ridho Allah. Nah, Allah ridho yang begitu ya sudah. Kadang-kadang ridho Allah diletakkan pada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang ringan di tubuh kita. Ya kalau memang diletakkan di situ ya kita ambil. Ya bukan tidak selalu di tempat yang tidak selalu di tempat yang kita, ini berat, ini mujadanya tinggi. Dia selalu di tempat yang seperti itu. Makanya kemarin Allah itu ridho ketika seorang minum terus memuji Allah. Nah, jadi ridho Allah itu ternyata terletak pada minum. Allah ridho pada seorang yang makan terus memuji Allah. Ridho Allah itu juga terletak pada makan. Asalkan apa? Orang yang makan minum ini memuji Allah dan mengakui bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah. Yang sederhana itu. Jadi enggak misalnya sampai yang harus berat-berat, enggak. Padahal yang kita kejar itu adalah ridho Allah. Yang pertama, yang kedua, bahwasanya seorang mertua itu boleh mengetahui kondisi atau orang tua ya, bukan hanya mertua, boleh mengetahui kondisi dan ikut campur dalam urusan keluarga anaknya. Nah, dengan cara yang tentu saja diizinkan untuk masuk ke ruang domestik mereka. Gitu ya. Dalam hal ini dia tidak nanya anaknya langsung, tapi malah nanya kepada menantunya. Suami kamu gimana? Oh, suami saya itu orang baik, cuma gitu ya. Kayak istri gini, waduh gitu ya. Terus bapaknya lapor pada Nabi. Nah, pelajaran yang lain, urusan ini kan tadi mantunya itu kan cerita ranjang, urusan ranjang. Itu kan urusan yang sangat private. Itu boleh dibuka dan itu tidak termasuk hibah. Kalau ini syaratnya bukan dalam rangka ingin menjelekkan orang. Nah, istri ini tidak dalam rangka ingin menjelekkan suaminya. Makanya kalimat yang dia ucapkan kan baik awalnya. Suami saya itu orang baik, sebaik-baik laki-laki. Ya, cuma ya tadi ada urusan panjang dan sebagainya tadi diceritakan. Nah, artinya apa? Hal yang private itu dibuka itu kepada mertuanya. Nah, mertuanya ini pun ternyata dibuka juga kepada Nabi, yang berujung Nabi turut campur. Artinya apa? Ya memang ada kalanya keburukan itu diungkap, bukan untuk dijelek-jelekan atau sekedar diungkap untuk dibahas kejelekannya, bukan, tapi untuk diperbaiki. Sama halnya kemarin kita sudah kasih penjelasan, berobat ke dokter itu sudah tepat, buka aurat di depan dokter itu sudah tepat karena memang dibuka auratnya untuk diobati, karena kebetulan penyakit yang menyerang dia itu berada di area yang mengenai aurat. Ya, kalau cuma dikasih cerita, saya ada, ya kemarin saya ceritakan ya, ada kutil di kemaluan misalnya, terus dia nggak mau buka, ya terus cuma cerita, saya lihat pokoknya saya cerita. Lah kalau bener, kalau enggak, ya dia cuma cerita ya, kalau memang tidak diizinkan ya sudah, ngapain kamu kesini berobat, dokternya misalkan begitu.
Cerita-ceritain ngapain? Justru datang itu dibuka ndak apa-apa karena memang ingin diobati. Tapi juga jangan terus lantas membuka itu kemana-mana. Pulang dari dokter naik gojek, cerita-cerita ke panggung gojeknya. Oh tadi saya diperiksa. Emang kena sakit apa sih bu? Kemaluan saya ini ada kutilnya. Ceritanya ke tukang gojek. Ini nggak ada urusannya. Ngapain? Ya buka-buka aib ke tukang gojek. Nanti malah didapat, wah ibu salah, jangan dokter ini. Itu loh yang di Gunung Kawi sana ada ini, wah itu jadi malah dianjurkan ke yang aneh-aneh. Sembuh itu dalam semalam dikasih ini ada orang pinter di sana. Malah dapat saran menyesatkan nanti gitu ya. Nah itu hal-hal yang jadi dibuka, ceritakan aibnya dan itu tidak termasuk ghibah dengan catatan dalam rangka memperbaiki. Ya, jadi makanya ada intervensi. Kemudian yang berikutnya dari dua kisahnya, sejak dua kisah itu yang kisah kemarin juga ternyata berbincang ya dengan istri orang. Kalau yang pertama itu kebetulan adalah Salman Al-Farisi bincang kepada istri sahabatnya yang sudah dipersaudarakannya, istri sahabatnya Abu Darda, nanya dan ngobrol dan istrinya juga buka aib. Wah saya ini nggak pernah disentuh oleh suami saya. Nah ini kan bukan menantu, ya bukan anak, ya bukan menantu, tapi ini istri orang lain. Ternyata boleh. Dan obrolan ini kemudian menjadikan Salman Al-Farisi menasehati. Jangan gitu, istri kamu itu berhak untuk begini. Ya ini intervensi. Ya kalau yang ini intervensi kan mertuanya ya punya hak. Jangan sampai nanti si anaknya, lah bapak tahu dari mana? Mesti istri saya cerita-cerita, istrinya diomelin. Wah mau cerita-cerita kayak gini, malu aja. Enggak, sahabat banding tipe begitu. Begitu memang didatangi Nabi, ya diagnosanya udah tegak ya diobati. Puasa ya begini, siam ya begini, sholat malam begini, ya urusan anakmu, istrimu dan sebagainya kamu harus punya kewajiban mereka ya diurus gitu ya. Jadi ini pelajaran penting agar kita kadang-kadang kan kayak gini ini masalah sensitif gitu ya, karena ikut campur dalam urusan keluarga anak atau keluarga temennya dan sebagainya. Tapi kalau itu dalam rangka diceritakan untuk diperbaiki, maka tidak ada masalah. Sama halnya tadi orang datang kepada dokter untuk diobati penyakitnya, mau nggak mau ya harus cerita aibnya. Yang salah itu kalau cerita aib kemana-mana yang nggak ada urgensinya. Ini kan cerita tidak ada urgensinya untuk diperbaiki atau untuk disehatkan lagi. Nah barangkali ini yang bisa kita pelajari, hadisnya memang panjang banget gitu ya, di sampai 3 halaman kalau di kitab hadis saya. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya dan kita menjalankan ibadah ini dengan kemampuan yang kita miliki sekarang, tapi rencanakan untuk dilakukan seterusnya sampai kita nanti ya ajal. Ya, bayangkan nanti wah ternyata panjang umur sampai 90 tahun gitu ya. Ya mudah-mudahan dan masih tetap istiqomah bisa jalani agama ini dengan baik. Allahumma amin. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.